Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mutia Febriana. Di sini saya perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 10 mengenai mengelola resiko. Jadi resiko di sini merupakan suatu kejadian yang tidak pasti yang memiliki unsur akibat, bahaya maupun konsekuensi yang sedang berlangsung ataupun kejadian yang akan datang. Nah, di dalam bisnis, tingkat risiko itu berfokus pada hal keuangan serta modal. Jadi kedua unsur tersebut sangatlah penting bagi kelangsungan bisnis. Seperti ketidakpastian di masa depan, tingkat regional itu seperti gangguan terhadap komunikasi dan layanan transportasi. Selanjutnya juga ada hilangnya pasar melalui persaingan atau substitusi. Nah, jadi dari semua risiko tadi tentu saja banyak hal yang mempengaruhinya, baik dari modal, biaya, hingga kerusakan yang berjangka panjang, bahkan sampai ada bencana alam. Nah, ketika sudah berdampak risiko tersebut, kita sudah terlambat untuk melakukan pencegahan dan memperbaiki dampak tersebut, sehingga kita mengalami banyak sekali kerugian. Ini kita mempunyai beberapa mekanisme atau langkah-langkah untuk memanajemen risiko yang bisa kita terapkan di tingkat daerah ataupun sektor industri. Apa saja sih yang bisa kita terapkan jadi penentu risiko yang kita kelola tadi? Yang pertama, itu ada prinsip yang mendasar rencana manajemen tadi. Yang kedua, itu ada strategi dan opsi dasar yang dapat kita adopsi. Gunanya untuk mengatasi kemungkinan dan dampak risiko. Dan yang terakhir itu ada tanggung jawab manajemen risiko. Juga di sini kita membuat elemen-elemen kerangka yang terdiri dari analisis, dan yang kedua itu penentu risiko yang dapat kita terima. Selanjutnya itu ada prinsip yang memanda rencana manajemen risiko. Yang keempat itu ada rencana manajemen risiko multisektor, dan yang terakhir itu ada sistem intelijen ekonomi regional. Berikan dasar yang berguna untuk memulai mengembangkan kerangka kerja dan mekanisme manajemen risiko untuk meminimalkan dan mengelola risiko ekonomi regional. Bagaimanapun, risiko dapat menciptakan peluang untuk bisnis, dan mereka juga dapat mengasah keterampilan daya saing yang penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, karena hal tersebut dapat memacu inovasi, adaptasi, daya tangkap wirausahaan, dan daya cipta daerah. Nah, oleh karena itu, rencana manajemen risiko perlu digabungkan strategi yang menangkap untuk keunggulan kompetitif sementara. Pada saat yang sama, memastikan bahwa eksposur atau konsekuensi peristiwa risiko diminimalkan sejauh mungkin. Konseptualisasikan juga risiko sebagai siklus. Di sini ada 6 strategi yang bisa kita terapkan untuk kehidupan risiko kita memanajemen risiko ekonomi atau sektor industri regional. Yang pertama itu ada strategi risiko adaptif, di mana strategi ini berguna untuk menerima premis bahwa tidak semua risiko itu ada dampak bahayanya. Jadi di sini semua tidak negatif. Dan yang selanjutnya itu ada yang kedua, itu strategi penyamaran, di mana strategi ini berfungsi sebagai pelibatan keputusan disengaja untuk mengabaikan risiko tadi. Yang ketiga itu ada strategi pre-improve, yang melibatkan penyusunan jalan untuk meminimalkan risiko sebelum menyebabkan kerugian yang sangat besar. Yang keempat, itu ada strategi responsif, yang menerima atau mengurangi kerusakan jaminan-jaminan yang akan kita terima nanti. Yang kelima, itu ada strategi pemulihan, di mana strategi ini berfungsi untuk melibatkan pengembangan langkah-langkah untuk membantu pemulihan setelah peristiwa risiko atau guncangan ekonomi. Dan yang terakhir itu ada strategi lindung nilai, yang dimana strategi ini berfungsi sebagai melibatkan penggunaan asuransi atau instrumen keuangan lain untuk menerima kompensasi atau pembayaran atas kerugian tadi. Mungkin presentasi dari kelompok 1 cukup sekian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.